firman Tuhan. Karena itu, jangan lupa ambil Alkitab Anda dan juga buku catatan Anda. Anda juga dapat mengajak anak-anak Anda. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Oke? Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami ingin belajar lagi akan firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, bukakan pikiran kami, mata kami sehingga kami bisa melihat jelas rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat ini kita akan belajar kembali di dalam buku Nehemia. Buku Nehemia pasal yang kelima. Buku Nehemia pasal yang kelima. Buku Nehemia diawali dengan kisah dari Nehemia, seorang budak yang menjadi juru minum raja. Wah, seorang budak bisa menjadi orang kepercayaan raja. Dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia rindu untuk membangun tembok kota Yerusalem. Tuhan menanamkan kerinduan itu di dalam dirinya. Dan bukan hanya itu. Kita telah pelajari bagaimana Nehemia beserta dengan teman-temannya membangun tembok Yerusalem. Dan masalah muncul bukan hanya dari luar, di mana orang-orang yang tidak suka dengan Nehemia berusaha untuk mencoba menjatuhkan mereka, berusaha untuk menyerang mereka. Masalah juga muncul di dalam, di mana terjadi konflik. Di mana ada orang yang harus menjual ladang mereka untuk mendapatkan makanan. Ada orang tua yang harus menjual anak-anak mereka sehingga mereka bisa mendapatkan makanan. Banyak problem yang terjadi. Tapi puji Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, Nehemia berhasil menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Mari kita baca di dalam buku Nehemia, pasal yang kelima, dari ayat yang ke-14. Nehemia 5, ayat 14. Judul perikopnya adalah Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Mari kita baca. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-30, 32 pemerintahan Raja Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Jadi apa yang dikatakan? 12 tahun dia menjadi bupati, dikatakan apa? 12 tahun aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak dari bupati. Jadi kita tahu, bupati mereka punya hak untuk dapat uang. Sama seperti pekerja-pekerja di pemerintahan kita, mereka punya hak. Pajak berapa, oke, itu akan menjadi gaji mereka dan lain-lain. Tapi Nehemia tahu, Nehemia lihat kondisi negerinya. Sebuah kondisi yang sangat hancur, di mana terjadi perpisahan, ada orang-orang yang sekaya, ada orang yang sangat kesusahan. Dia tidak mau ambil bagiannya dia. Sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan apabila hal ini terjadi di dalam kehidupan dari pemerintahan di negara kita. Apabila setiap orang yang betul-betul ingin melayani rakyat, pelayan-pelayan yang setia, mereka tidak mau mengambil uang. Zaman sekarang ini kebalikannya terjadi. Di saat orang bahkan dalam kehidupan pelayanan ya, ada pelayanan di mana? Ada yang orang tanya terlebih dahulu itu apa? Berapa gajinya? Fasilitas apa yang bisa saya dapat? Sangat menyedihkan. Sedangkan Nehemia 12 tahun dia tidak pernah mau terima gaji. Kenapa? Karena dia tahu nasib bangsanya. Dia lebih peduli kepada bangsanya. Dia lebih biarkan bangsanya itu cukup dulu. Dan pertanyaannya ini, kalau 12 tahun dia melayani tanpa pamrih kepada bangsanya, dari mana dia makan? Kita tahu, Nehemia pekerjaannya dulu adalah apa? Juru minum raja. Artinya dari sana mungkin dia mendapatkan penghasilan. Dia ada sesuatu di dalam dirinya. Dia punya, itu artinya dia mengorbankan kepemilikannya agar itu bisa menghidupi kehidupannya. Dia tidak menumpuk hartanya di dunia ini, tapi karena apa yang dia sudah punya, dari situlah dia makan, dari situlah bukan hanya dia, tapi juga seluruh saudara-saudaranya yang ikut bersama dia. Pernahkah Anda memikirkan akan hal ini? Sebuah pelayanan yang bukan hanya tanpa pamrih, tapi apa yang ada di dalam diri kita itu juga yang kita berikan. Banyak orang yang gak mau seperti ini. Banyak orang yang berpikir, kalau saya sudah dapat gaji, ini akan saya simpan untuk kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, nanti supaya anak saya bisa sekolah. Nanti kalau mereka sudah bisa sekolah, mereka bisa beli ini, beli itu, beli itu.
Seringkali kita simpan untuk sesuatu yang belum muncul. Seringkali kita simpan untuk sesuatu yang sebetulnya nggak perlu kita simpan. Apa yang ada kepada kita, harusnya kita berikan sepenuhnya itu punya Tuhan. Sama seperti yang terjadi kepada Nehemia. 12 tahun tidak terima gaji. Itu artinya dia makan, itu dari dirinya sendiri. Dari bekerja di ladang juga mungkin. Di ayat yang ke-15. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Jadi bupati, dia juga bisa memberikan pajak kepada rakyat. Bupati yang dulu sangat memberatkan rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Inilah yang menyebabkan mengapa Nehemia tidak mau mengambil keuntungan dari pelayanannya. Inilah kenapa Nehemia dan anak buahnya, bukan hanya dia ya, seluruh anak buahnya, gak ada yang mau memberatkan rakyat. Zaman penjajahan dulu, selalu saja ada orang-orang yang akan menganiaya rakyat. Ya kan? Ini hal yang sama yang terjadi. Seharusnya bupati-bupati yang dulu sangat memberatkan rakyat. Tapi Nehemia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Saya ajak buka Alkitab Anda di dalam Amsal 8. Seringkali kita berpikir, oh ya, saya takut akan Tuhan. Saya pergi ke gereja, saya bayar persembahan, bayar perpuluhan, saya aktif nyanyi-nyanyi di gereja. Itu artinya saya takut akan Tuhan. Tapi mari kita lihat apa definisi di dalam Alkitab takut akan Tuhan. Mari kita baca dalam Amsal 8. Amsal 8 ayat 13. Pastikan Anda membuka Alkitab Anda. Amsal 8 ayat 13. Oke, firmannya berbunyi, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah apa? Membenci kejahatan. Inilah takut akan Tuhan yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Di saat kita katakan, Tuhan saya ingin belajar untuk mencintaimu. Saya ingin takut akan Engkau. Takut akan Tuhan itu artinya kita menjauhi kejahatan. Nehemia tahu itu. Bahwa adalah kejahatan untuk memberatkan rakyat. Adalah kejahatan untuk membuat orang lain merasa susah. Dia tidak mau lakukan itu. Dia takut akan Tuhan. Inilah yang menjadi prinsip dari kehidupan Nehemia. Kita baca lagi di ayat yang ke-17. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur yang dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ternyata Nehemia sebagai seorang bupati, sama seperti bupati-bupati yang ada di Indonesia mungkin, pasti ada kemungkinan ada orang-orang yang datang bertamu ke tempatnya dia untuk makan bersama-sama dan lain-lain. Ini juga yang terjadi kepada Nehemia. Dikatakan ada orang-orang yang diundang setiap harinya untuk makan bersama-sama. Dan untuk hal ini, Nehemia tidak membebankan kepada rakyat. Zaman sekarang ini sudah sangat jarang sekali orang yang melakukan hal ini. Orang yang mau mengundang orang lain untuk datang ke rumahnya, untuk makan bersama-sama. Anda ingat kisah dari Abraham? Anda ingat kisah dari Lot? Di saat Sodom dan Gomora hampir dibinasakan, ada 3 orang malaikat yang menjelma menjadi manusia, menyerupai manusia, lalu mereka berjalan. Anda ingat apa yang Abraham lakukan saat dia lihat orang asing itu? Dia berlari kepada orang asing itu dan dia memohon supaya mereka mau datang ke rumahnya. Di saat Lot melihat orang asing berjalan ke dekat Sodom, apa yang dilakukan Lot? Dia panggil orang asing itu untuk hadir ke rumahnya untuk makan bersama-sama dengan dia. Rindu untuk beramah tamah. Ini sudah sangat jarang. Kenapa? Orang lebih takut. Takut jangan-jangan saat diundang atau jadi maling lagi. Tapi mereka tidak lakukan itu. Ini yang terjadi kepada Nehemia.
Dia juga mengundang orang untuk datang ke rumahnya untuk makan dan makan bersama dengan dia. Dan dia tidak meminta bayaran sedikit pun. Tuhan kita dengan ajakan yang sama mengundang kita untuk keperjamuan anak domba di saat dia datang yang kedua kali nanti. Anda ingat akan ada masa di mana kita semua akan diundang ke perjamuan itu. Dan Tuhan tidak meminta apapun selain kepatuhan kita. Selain kita mau tetap setia kepada firman-Nya. Dia ingin kita tetap teguh kepada kebenaran yang telah kita ketahui. Karena apabila kita tidak teguh, tentu kita tidak akan mau datang ke sana. Jadi inilah dua pelajaran yang telah kita pelajari. Bagaimana Nehemia sebagai seorang bupati, dia tidak mau memeras rakyat. Dia tidak mau membiarkan rakyat menjadi susah oleh karena apa yang dia kerjakan. Biarlah ini juga menjadi kehidupan kita hari ini. Di saat kita melihat orang yang kesusahan, biarlah kita menolong mereka. Bahkan kita melakukan hal yang sama mungkin seperti Nehemia, mengajak orang-orang tersebut untuk makan bersama-sama dengan kita. Nehemia lakukan itu semua karena dia takut akan Tuhan, karena dia cinta kepada Tuhan. Yang mencintai Tuhan itu artinya menjauhi kejahatan. Biarlah ini menjadi kehidupan kita, perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah belajar dari kisah Nehemia, bagaimana ia menjadi seorang bupati dan ia tidak meminta sedikit pun yang menjadi haknya, karena itu sangat memberatkan rakyat. Pikirannya tertuju kepada rakyat ya Tuhan, tertuju kepada bangsanya. Biarlah pikiran yang sama ada di dalam pikiran kami, sehingga pikiran kami tertuju kepada bangsa kami, kepada masyarakat kami, tetangga kami, lingkungan kami, anak-anak kami, agar mereka semua dapat diselamatkan. Ajar mereka bukan untuk memberatkan mereka, ajari kami bukan untuk memberatkan mereka. Ajari kami bukan untuk menganiaya mereka, menyakiti hati mereka, tapi ajari kami untuk menjadi penolong bagi mereka. Tuhan, kami juga belajar bagaimana Nehemia takut akan Engkau. Dia mengundang banyak orang ke rumahnya untuk makan bersama-sama setiap harinya. Ajari kami Tuhan untuk menjadi ramah sama seperti Nehemia. Sehingga kasih-Mu yang terpancar melalui kehidupan kami juga bisa dirasakan oleh tetangga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah kehidupan kita hari ini bisa menjadi sebuah kebahagiaan bagi Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.